Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Reski Nopantri, NPM A1M020031 dari kelas 4A Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pada bab 9 mengenai manajemen kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dan sistem pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah. Menurut Harold, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Menurut Ramyulis, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Yang kedua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematika yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. KTSP mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau disebut MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesinya, berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan stakeholders untuk memperoleh tenaga bermutu berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pimpinan lembaga pendidik harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidik. C. Prinsip fungsi manajemen kurikulum. Menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, efektivitas. Yang kelima, efisiensi. Selanjutnya, menurut Rusman, prinsip kurikulum yaitu produktivitas, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Dan yang kelima, mengarahkan visi dan misi dan tujuan. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi
dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dan fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. E. Perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dalam menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Yang kedua yaitu perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman terdapat tiga sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber empiris, yang kedua sumber filosofis, yang ketiga sumber bahan pembelajaran. Berikut yaitu landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan sosial, yang kedua, perlakuan pengetahuan, dan yang terakhir yaitu pertumbuh dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu The Concourse-Based Education Model atau CBAIM, merupakan model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua yaitu model Littlewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah 1. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. 2. Implementasi merupakan proses timbal balik. 3. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan yang ketiga yaitu model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. G. Pengembangan isi kurikulum. Pada pengembangan isi kurikulum terdapat dua, yaitu scope dan sequence. Pertama, scope, ruang lingkup, kedalaman, dan keluasan. Pada yang sequence yaitu sistematik atau urutan. H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidik, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan yang tentang gambar. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan ya.